Oke, halo semuanya. Kembali lagi di video Idea Himatif. Kali ini kita bakal berdiskusi dan mempelajari tentang skeleton script. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Pertama, apa sih sebenarnya skeleton scene itu? Jadi, skeleton screen itu salah satu teknik desain yang gunanya itu buat nandain halaman yang lagi loading. Jadi, skeleton screen itu memperlihatkan visual yang menyerupai layout dari halaman yang bakal di load. Nah, contohnya tuh kayak begini. Ini layout Facebook ya, kayaknya. Nah, jadi pas lagi loading itu udah memperlihatkan layout kayak misalnya ini postingan, ini daftar teman, terus ini juga ada uh, buat layoutnya. Oke, terus oke, tiga jenis skeleton screen yang paling umum lah. Yang pertama itu skeleton screen dengan konten dan gambar yang statis. Nah, ini tuh paling umum banget pada kayak wireframe gitu. Kayak dengan kotak abu terang mewakilin konten dan gambarnya. Nah, struktur kotaknya itu tuh niruin layout halaman kayak yang tadi kita lihat. Terus skeleton screen yang ada animasinya. Nah, paling ini sih sama aja kayak yang eh, dengan kotak abu-abu gitu. Cuman di sini tuh pakai animasi kayak berupa gerakan halus gitu dengan gradasi atau elemen yang memudar gitu ya, fading gitu. Terus yang ketiga ada skeleton screen dengan frame display. Nah, ini tuh skeleton screen yang cuman nampilin kerangka aplikasinya aja tanpa wireframing konten. Biasanya tuh cuman nampilin header atau nggak footer, jadi nggak ada placeholder buat kontennya. Oke, ini tuh ada contoh skeleton screen dengan konten gambar statis. Bisa dilihat tuh, jadi ini adalah tampilan final dari halamannya, dan ini adalah skeleton screen-nya. Bisa ini menyerupai banget sama halaman aslinya. Nah, kalau halaman yang kayak begini tuh bakal ngebantu banget pengguna buat kayak memberi gambaran lah apa yang bakal ada di halamannya. Jadi nggak kaget gitu pas tiba-tiba muncul. Oke, lanjut. Nah, itu sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Cuma bedanya ini tuh menggunakan efek animasi kayak spinner, kayak kayak ngasih indikasi kalau halamannya itu lagi loading. Nah, mungkin dengan efek animasi gitu bakal ngasih kesan yang waktu tunggunya tuh nggak terlalu lama. Jadi pengguna atau user dari halaman atau website atau aplikasi kalian tuh tetap fokus gitu sama konten yang lagi loading. Terus scatter screen dengan frame display bisa dilihat ini tuh cuma nampilin header dan footernya aja di uh, pas loading dan nggak ngasih lihat placeholder untuk konten sama sekali. Jadi sebenarnya teknik kayak gini tuh nggak direkomendasi ya karena nggak enak dilihat dan bisa-bisa dikira halaman itu kosong atau error atau rusak gitu. Jadi lebih baik tuh kita hindarin yang kayak gini, nggak direkomendasi lah gitu. Oke. Nah, apa aja sih keuntungan dari mengimplementasikan skeleton screen? Oke, yang pertama, menghindari kesan situs tidak berfungsi. Nah, skeleton screen itu ngasih pengguna eh, apa yang harus dilihat gitu, kayak lagi loading nih, biar nggak cuman kosong-kosong aja. Jadi dia bisa ngeliat skeleton screen-nya. Jadi biar mereka at least tahu gitu, oh lagi loading, situsnya tuh nggak error, saya lagi loading aja gitu. Terus yang kedua, memberikan kesan waktu tunggu yang lebih singkat. Nah, jadi dengan mungkin dengan dicampur teknik animasi gitu, bakal nyiptain ilusi kalau halamannya itu lagi transisi. Jadi penggunanya itu cara nggak sadar merasa waktu loadingnya tuh lebih cepat gitu. Dan mengurangi beban kognitif pengguna. Nah, skeleton screen itu ngebantu pengguna buat dapat struktur halaman itu, bayangan itu bakal kayak gimana. Jadi mereka nggak bakal langsung jeng tiba-tiba banyak konten, banyak informasi sekali muat gitu. Nah, daripada berlama-lama lagi belajar teori, mending kita langsung aja demo. Oke, sampai jumpa di Figma. Oke guys, jadi kita hari ini di video kali ini kita bakal bikin demonya aja langsung. Biar tampilan loading kita nggak bosen-bosen banget dan biar nggak ketahuan kalau si
aplikasi yang kita buat itu ada sebuah kesalahan. Nah, jadi cara ngakalinnya gimana? Jadi cara ngakalinnya kita ngebuat sebuah yang namanya skeleton. Nah, jadi mungkin kita langsung buat aja. Jadi yang pertama yang harus dibutuhin tuh kita harus nyesuaiin si kita bikin ini dulu deh. Kita bikin si gambar ini dulu, sesuaiin sama gambar yang bakal kita udah tampilan yang bakal jadinya nanti. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita sesuaiin dulu aja kayak gini, biar ntar kita pakai ke sini. Nah, oke. Kalau udah, nah kita kecilin dulu di sini, sesuaiin aja pokoknya. Nah, oke. Kalau udah sesuai, kita pindahin ke tempat yang dimana nanti buat naruh loginnya, yaitu di sini. Nah, di sini juga kita atur-atur aja, sesuaiin aja gimana baiknya. Nah, oke, contohnya kayak gini deh. Atau kita bisa sesuaiin kayak gini. Nah, di sini kan kita ada di tampilan yang ini, kita punya ada profile file picture yang dimana di sini bulat. Nah, untuk nama dan channel dan lain-lainnya itu kita bikin kotak lagi aja, guys. Nah, oke, caranya gimana? Caranya sama, teman-teman. Kita ukur aja dari ininya, ya, ukur aja biar nah, oke, gini. Kita ukur aja nyampe ujung, ngepasin, atau bisa nyampe sini nih, teman-teman. Yang karena ini kan tempat buat loading juga ya. Jadi kita pasin aja sampai ujung. Biar si tampilan di loadingnya itu padat, teman-teman, atau compact ya, guys. Nah, ini kan udah mirip kayak YouTube aslinya nih. Ya ibaratnya ini kita bikin YouTube asli lah, versi light ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita paste aja atau kita copy lagi aja, kita ukur ulang. Nah, contohnya kayak gini deh. Set. Nah, gini. Kalau terasa, pokoknya ini disesuaikan aja. Kalau ngerasa ini kurang seimbang atau kurang bagus untuk dilihat, jadi kita bisa nyesuaiin aja. Nah, yang terakhir kita bikin 3 kalau di sini. Set. Nah, yang ini kita bikin kecil aja ya. Bikinnya seginilah. Nah, oke, teman-teman. Nah, untuk profilnya kita bikin di sini karena kita nggak tahu ukuran sebenarnya berapa, jadi kita pasang aja di sini. Kita pakai lingkaran atau eclipse. Nah, kita ukur aja di sini biar presisi. Nah, jadi sini sebuah tips ya, teman-teman. Nah, kalau dikira udah aman, ini sebenarnya di tampilan ini kita biar tahu aja sih sebenarnya ukurannya pasnya segimana. Jadi sedikit ya menyesuaikan untuk tampilannya di bagian loading. Nah, oke, gini ya. Nah, kalau udah sebentar. Nah, kita sesuaiin lagi aja, kita pas-pasin lagi, atur-atur lagi kalau dikira emang belum sesuai. Nah, oke. Karena ini kita bakal bikin lagi di sininya dan biar cepet, jadi kita bakal nge-copy lagi nih, teman-teman. Nah, biar cepat, biar mengurangi waktu. Nah, gini, teman-teman. Nah, kan ini udah mirip nih kayak YouTube aslinya nih, guys. Nah, biar lebih rapi lagi, kita di sini bikin grup ya. Kita tulis di sini, kita pilih semua. Biasanya kalau di Windows itu CTRL klik untuk memilih, lalu kita di sini
shortcutnya kita bikin Ctrl+G. Lalu di sini kita tulis namanya video pause atau video os, karena P-nya di sini nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita pakai video os aja. Nah, kalau udah bikin tampilan loading ya, kita bikin tampilan yang dimana kalau di skeleton itu kan ada shimmer lah ibaratnya, atau kayak cahaya untuk loadingnya gitu kan. Nah, di sini kita bikin yang namanya bone-nya dulu teman-teman. Bikin bone-nya, contoh kita bikin bone-nya pakai ini dulu. Kita pakai shape dulu, shape kotak. Nah, ini jadi kita ikutin sama shape yang kotak ini, tapi nggak kayak sebelumnya, nggak harus sesuai kotak ini. Jadi kita cuman bikin si tengkoraknya dulu, prototipe dulu. Terus kita di sini bikin si efek buat si shimmernya itu teman-teman. Gimana caranya? Nah, karena ini kan kalau di sini kan kita sama ya. Nah, kita bikin si warnanya dibikin rada terang sedikit. Oh, gini aja teman-teman. Di ini kita bikin si warna-warna ininya, kita bikin rada gelap lagi. Nah, seperti ini. Oh, keren kan guys. Oke guys, jadi setelah kita buat tampilan buat loadingnya, jadi kita bakal bikin sebuah ini dulu ya, sebuah bone ya untuk animasi loadingnya. Nah, jadi di sini kita bukan pakai ini ya teman-teman, bukan pakai shape, tapi kita pakai si frame ini teman-teman. Nah, langsung aja kita buat. Nah, ini kita bikin kotak aja. Nah, ini kan masih warna putih, kita samain warnanya sama kayak si warna ini, warna si loadingnya, karena nantinya kita bakal pakai juga nanti di akhir nanti kita jelasin. Nah, kita pakai ini ya. Nah, oke. Setelah itu kalau udah kita buat, kita bikin efek buat si pencahayaannya atau shimmernya. Nah, kita bikin di sini menjadi warna ini, warna yang ini, tapi kita rada terangin sedikit. Laknoy. Nah, contohnya kayak gini. Udah kebayang lah ya antara gimana. Nah, oke, jadi kita di sini ubah menjadi warna linear. Nah, warna linear seperti ini. Nah, si linear ini kita nggak bikin lurus teman-teman, tapi kita bikin si linear ini. Nah, kita bikin kayak gini teman-teman. Nah, oke. Kalau udah, nah ini kan masih ada dua. Jadi ya sebenarnya yang kita butuhin tuh si tengah-tengahnya ini teman-teman, atau nggak si ujung-ujungnya, biar nggak begitu kontras. Caranya gimana? Caranya kita si ininya kita nolin si opacity dari warna ujung, si ujung ini sama ujung ininya. Nah, hasilnya kita, nah gini teman-teman. Nah, ini kan terlalu terlihat ini ya. Kalau mau di adjust atau biar si tengah-tengah ini rada samar, kita atur aja ini ya teman-teman. Nah gitu. Nah ini kan rada samar nih. Nah itu preferensi masing-masing ya teman-teman. Oke. Lalu kalau ini udah jadi, kita masukin ini ke sini, ke dalam frame-nya. Nah kayak gini. Nah kalau kita udah masukin linear tadi ke dalam frame-nya, kita taruh atau kita geser si linear ini ngejauh dari si frame-nya teman-teman. Nah bisa pakai gini juga sebenarnya. Nah contohnya gini. Nah tapi usahain si rectangle ini masih tetap masuk ke frame-nya. Nah udah gitu, udah setelah itu kita bikin si frame yang ini atau bone yang ini, kita bikin jadi sebuah aset yang dia bakal kita pakai juga. Nah kalau udah kita bikin asetnya, kita bikin si aset ini jadi ubah ke create property, terus kita ubah ke varian. Nah dari situ kita panjangin si ininya, lalu kita copy teman-teman yang ini. Nah
Copy. Gunanya buat apa? Ini gunanya untuk after, sama teman-teman, buat ini juga, buat nanti efek dari shimmernya teman-teman. Nah ini kan rectangle masih di kanan nih, masih sama nih sama yang defaultnya. Nah kita pindahin ke sini. Nah kita pindahin ke sini teman-teman. Nah usahain masih dalam frame-nya juga teman-teman. Nah kalau udah itu kita masuk ke prototype. Nah kita arahin si default ini ke varian 2 nya. Begitu juga sama si varian 2 nya ubah ke default gitu teman-teman. Nah ini kan kalau ngerasa si frame ini rada ganggu ya, kita bisa ubah ini jadi padat lagi biar rapi. Intinya gitu teman-teman, biar enak dipandang aja. Nah terus ini kan kita bikin animasinya di sini di interaction, di prototype, terus kita ke interaction, pilih si triggernya ini jadi after delay. Nah kita masukin aja di sini delaynya 300 ms. Nah terus animation yang untuk yang default ya kita buat jadi smart animate. Nah kita masuk ke linear, jangan kita pilih easy out atau easy in, kita pilih linear. Nah gitu teman-teman, kita bikin ininya jadi durasinya boleh 100 deh, atau sesuaiin aja sama teman-teman nanti. Nah untuk yang defaultnya kita bikin sama interaction juga, tapi untuk animationnya kita pilih instant, dan triggernya kita bikin jadi after delay. Nah kita pilih 1 ms. Nah kalau udah semua, kita cek kita cek di sini apakah posisi daripada rectangle-nya ini berada di left dan top. Nah untuk yang varian 2 diusahakan ini berada di right dan top ya teman-teman. Nah kalau udah jadi frame-nya, kita masuk ke aset. Nah kita pilih yang frame 1 ini. Nah kalau udah, kita sesuaiin lagi nih teman-teman, kita bagian sesuaiin lagi sama ini. Nah sama ini kita sesuaiin lagi ya. Terus masih sama, kita juga masih nyesuaiin lagi untuk ininya teman-teman. Untuk yang lainnya juga, ini kan masih belum ke cover semua nih, masih ada icon profilnya belum ke cover, si teksnya belum ke cover, dan lain-lain belum cover sampai bawah juga. Nah caranya sama, kita pilih ke tadi, ke aset, pilih ini lagi, kita masukin ini, insert instance. Nah kita sesuaiin lagi, terus lakuin ini terus menerus ya teman-teman, sampai semuanya udah ke cover. Nah kalau yang bulat-bulat ini kan bentuknya kotak ya asetnya. Nah kita akalin aja pakai tools yang namanya corner radius. Nah kita bikin si corner radius ini ubah jadi full. Nah ini kan jadi full. Kalau udah, kita kecilin atau kita kasih ukuran aja di sini. Yang tadi kan kita masukinnya 40 ya. Nah kita ubah jadi 40 sama 40. Nah ini kan udah jadi bulat nih. Nah itu sedikit tips ya teman-teman, barangkali dari kotak bingung mau jadi bulatnya gimana, aduh bingung. Nah gitu caranya teman-teman. Nah kalau udah semua, kita buat si yang tadi ini, si frame-frame ini yang udah kita buat. Nah frame-frame ini yang udah kita buat, ini kan belum dipindahin, kita pindahin dulu teman-teman. Kita pindahin ini ke dalam nah sini kita pindahin. Terus kalau udah,
Ini udah semua. Set, 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 set. Nah, karena yang bawah juga sama kurang lebih, jadi kita biar mempersingkat waktu untuk mendesain, jadi kita Ctrl C, Ctrl V lagi teman-teman. Nah, lah terus kita sesuaiin lagi nih teman-teman di sini. Nah, nah, gitu. Oke. Kalau udah semua, kita masukin di sini, sesuaiin. Nah, biar ini nggak numpuk-numpuk kayak gini, kita rapiin lagi teman-teman. Nah, kita tulis di sini nama grupnya Bone atau Skeleton. Nah, kalau udah kita lanjut ke prototype yang ini. Prototype dari si ini masuk ke sini yang nantinya kita bakal ngedirect ke, kalau udah loading bakal muncul sebuah video dari YouTube-nya gitu kan. Nah, kalau ini after delay kita bikin ini 1 ms lah. Terus ininya kita jangan sempat animate tapi instan teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, coba kita lihat hasilnya gimana. Nah, kalau udah jadi kayak gitu. Ini kan kerasnya cepet banget ya. Ininya, si ininya. Dari mananya ya kecepatannya? Nah, frame-framenya kalau kerasa kecepatan kita ubah aja. Oh, atau enggak karena mungkin tadi kan di ininya ya kecepatan, di bagian ikonnya kecepatan kita ubah jadi delaynya jangan 1 ms karena kecepatan 5000 ms biar si loadingnya lama teman-teman. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, tapi sininya cepat kan karena kita mengubah si frame-nya ini gini. Nah, itu bisa teman-teman ini ya bisa bisa diubah ininya jadi misalkan 3000 atau gimana gitu. Trigger after delay 3000 atau duration linearnya udah kita coba 3000 dulu teman-teman. Yang ininya kita bikin 1000. Nah, coba kita lihat gimana hasilnya. Nah, jadi kan teman-teman udah kayak YouTube gitu. Biar lebih enak lagi, nah kita cek kayak gini nih. Nah, jadi udah deh, inilah tampilan skeleton yang udah kita buat. Nah, gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.